hadir mahasiswa dari 3 lab ya, terutama ini yang berkaitan dengan pembinaan yang akan disajikan. Terima kasih juga Bu Harinda, Bu Nani, Pak Rido, Pak Uslipin, mahasiswa semua ya, Pak Tikno yang hadir. Nanti yang lain segera menyusul. Jadi waktu yang mepet ini karena beliau ini waktunya pendek ya. Setelah pagi tadi memberi ujian tesis, dilanjut dengan siang ini untuk memberi lecture untuk pembinaan sesuai dengan lab yang terkait gitu ya. Dan alhamdulillah masih ada waktu karena nanti sore beliau langsung balik ke Balikpapan, pesawat jam 19.30 ya. Nah kebetulan hadir juga nih dari BRIN ini. Kenal? Oh enggak ya? Hah? Belum ya? Dari BRIN juga ini. Beliau sekarang beliau alumni sini, alumni S2 di kita. Sekarang jadi praktisi mengajar. Jadi praktisi mengajar dari instansi BRIN mengajar offline di sini Fakultas Kehutanan, dan baru selesai kemarin ya Pak Andreas ini yang dari Meksiko nih, Andreas Fernandez. Dan dari BRIN juga nanti bisa lah kenalan. Dan beliau kenal sampean Pak Isan yang enggak ini. Nanti bisa saling diskusi, dan pembinaan juga hampir mirip-mirip. Ya terkhusus buat Bu Alin ya, terima kasih ya, dengan Akmal juga terima kasih dari skema penelitian yang ada kita bisa mengundang beliau. Saya juga ada di situ sih, maksudnya tim kita maksudnya, sehingga beliau bisa kita datangkan ke sini hadir untuk 2 kegiatan, menguji dan memberikan guest lecture dari support pendanaan dari skema penelitian kita kemarin. Mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan berikutnya, kegiatan hal yang sama kita lakukan. Nah, terutama mahasiswa nih ya, sengaja kita mengundang juga mahasiswa terkait dengan pembinaan yang sama. Silakan nanti diperhatikan. Ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan, ditindaklanjuti, baik kalian kemarin baru selesai S1-nya, lanjut ke S2-nya, atau di luar dari itu. Beliau ini sekarang beraktivitas di BRIN ya, mungkin CV-nya mungkin ditampilkan kali ya. Oh nanti Akmal yang ini ya. Ya Akmal ya. Halo Akmal, nanti CV tolong dijelaskan ya. Saya pikir itu dari kami, nanti dipandu oleh Akmal ya. Atau langsung lecture aja ya. Langsung lecture aja, Bapak sendiri yang menjelaskan ininya. Ini bukan seminar ya, lecture ya. Gitu saya pikir, karena ini kita tidak formal amat, jadi fleksibel saja supaya tidak terlalu kaku begitu ya. Jadi mahasiswa nanti kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, Bapak Ibu sekalian silakan saja. Saya berikan waktu langsung ke Pak Ihsan, Pak. Monggo Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin. Saya izin berdiri ya Bapak Ibu. Manggilnya biasanya apa Pak? Adik-adik atau? Adik-adik aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, adik-adik, Bapak Ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erwin, Bu Ardinda, Akmal yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi sedikit pengalaman saya kepada Bapak Ibu dan kepada adik-adik di sini mahasiswa, untuk memberikan dalam tanda petik kuliah umum ya Pak ya, kuliah umum terkait yang bidang yang saya coba sesuaikan dengan yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Soalnya kalau misalnya saya ambil dari bidang riset saya sekarang itu mungkin agak berbeda jauh dengan Fahutan, tapi saya ada melakukan beberapa riset terkait dengan pengendalian rayap. Nah, makanya untuk hari ini saya coba sharing dengan adik-adik tentang biologi, perilaku, dan tren pengendalian. Karena kan rayap itu ada kaitannya juga dengan di Fakultas Kehutanan ya. Karena kan rayap ada di ada serangga hama di hutan gitu ya. Yang jadi saya coba sedikit gambarkan terkait tema ini.
nggak nyampe. Coba. Bentar. Atau saya tarik ke situ. Nanti Akmal bilang yang adanya Pak. Gitu aja. Nah, ya. Baik, lanjut. Akmal meminta bantuannya ya. Sebelumnya saya coba perkenalkan diri dulu. Saya Iksan Guswen Rivo. Itu kalau dilihat dari jenjang pendidikan, saya awalnya dari D3 dulu Pak. Jadi saya dulu analis kimia, kemudian lanjut S1-nya juga masih kimia. S2, S3 saya baru berpindah ke biologi. Jadi saya lebih fokus di entomologi terapan. Karena lebih kepada applied entomologinya, bukan ke entomologi yang bidang di biologi kan ada entomologi ya, itu entomologi murni. Kalau saya lebih kepada applied-nya. Jadi S2 saya di Malaysia lulus 2013, S3 kemarin di Kyoto. Saya Pak Erwin itu dai senpai, jadi senior saya gitu. Terus kalau pekerjaan sekarang saya tergabung di Pusat Riset Zoologi Terapan, BRIN. Sebelumnya dulu di LIPI, kalau adik-adik pernah dengar, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Indonesia, itu di Pusat Penelitian Biomaterial. Jadi dulunya lebih banyak di risetnya di wood preservasi untuk pengendalian rayap. Nah sekarang saya diminta ditempatkan di Pusat Riset Zoologi Terapan. Mangga. Ini apa itu Pusat Riset Zoologi Terapan? Saya perkenalkan sedikit ya Pak. Jadi kalau zoologi terapan itu lebih banyak risetnya mengenai hewan. Jadi bukan hanya serangga, tapi termasuk juga hewan-hewan besar seperti ruminansia ataupun satwa liar. Dan di zoologi terapan itu total ada 13 kelompok riset yang terbagi menjadi 4 klaster. Ada klaster hewan, nutrisi, populasi, dan reproduksi. Jadi pusat riset saya nggak ada kaitannya sama sekali sama kehutanan, tapi yang tinggal di hutan gitu, bukan kehutannya. Lanjut, ini beberapa publikasi yang sudah saya coba dapatkan, masih sedikit, jauh di bawah Pak Erwin mungkin ya, masih sedikit, baru 23 conference paper, 23 di jurnal, 1 patent granted dan 3 terdaftar, 8 terdaftar. Lanjut Akmal. Nah untuk outline hari ini saya akan coba memaparkan tentang peran dan sejarah hidup rayap di alam, kemudian sarang dan sistem kasta rayap, siklus dan ekologi rayap, pengendalian rayap, terakhir itu biokontrol dan biopestisida, dan terakhir penutup. Dan di sini nanti ruang lingkupnya saya akan memberikan pengertian tentang rayap dan peranannya sebagai perusak bangunan, kemudian jenis-jenis rayap yang berperan sebagai hama dan bioekologinya, kerugiannya, dan terakhir itu di tren pengendalian. Jadi karena kan rayap itu sebenarnya bukan hama ya. Kalau kita balik ke ekologi, balik ke hutan, rayap itu sebenarnya adalah serangga untuk melakukan dekomposisi terhadap bahan-bahan kayu yang sudah lapuk. Jadi sebenarnya kalau balik ke sejarah, manusialah yang hama sebagai rayap. Jadi karena kita yang datang ke ekologinya mereka, kita yang bikin bangunan di sini, kita yang merusak sarangnya mereka. Jadi mereka akhirnya menyerang balik. Jadi istilahnya kita yang hama bagi si rayap gitu. Nah, nanti saya akan coba jelaskan. Kemudian harapannya saya berharap adik-adik di sini nanti dapat memahami dan menjelaskan tentang bioekologi hama rayap secara general dalam kaitannya terhadap dengan jenis rayap, perilaku dan kerusakan serta teknis pengendalian. Jadi karena ketika rayap itu sudah sebagai hama, beda jenis dan beda spesies, teknik pengendalian untuk kontrol rayap itu pasti akan berbeda. Karena kita tidak bisa pukul rata lihat rayap, oh semprot, nggak bisa, pasti akan berbeda. Harus dilihat jenisnya apa,
Ketika kita tahu jenisnya, pasti kita harus pelajari bioekologinya. Kalau untuk periset, kalau orang applicable dia pasti udah tahu. Kalau rayapnya A, berarti pengendaliannya pakai yang C misalnya gitu. Jadi harus tahu. Terus nanti berharap ketika sudah bisa mampu mengawasi dan mengatasi permasalahan yang timbul serta pelaksanaan pengendalian rayap di lapangan gitu. Nah, ini rayap. Kalau belum terbaca, ini adalah rayap, ini adalah semut. Jadi sebenarnya ketika laron itu terbang, adik-adik pasti mikir itu bukan rayap ya, atau mungkin ada yang udah tahu ya. Laron itu pasti indikasinya dengan rayap. Tapi sebenarnya ketika kita lihat lebih detail, laron itu bisa jadi bukan rayap, Bu. Jadi bedanya antara laron rayap dengan laron semut, kita bisa lihat di body shape-nya di sini. Kalau semut itu dia punya body seperti gitar Spanish ya Pak. Lebih seksi gitu, ramping pinggangnya. Kalau rayap sih enggak, dia bodinya body tong, lurus aja gitu. Jadi itu paling gampang membedakan antara rayap sama semut. Nah, dulu secara genetik, rayap itu dia punya klasifikasi sendiri, Termitidae. Tapi ketika di awal tahun 2000, secara genetika ternyata rayap itu punya sangat kekeluarganya sangat dekat dengan kecoa. Sama-sama serangga sosial yang terdiri dari kepala, dada, dan perut, 3 pasang kaki, 2 pasang sayap yang berukuran sama dan memiliki antena. Nah, rayap ini yaitu tadi, kalau untuk sumber makanannya pasti benda-benda yang memiliki kandungan selulosa. Jadi tidak hanya serta-merta kayu. Jadi bahan yang mengandung selulosa. Bahkan pada penelitian terbaru, rayap itu juga bisa merusak jaringan kabel ataupun plastik-plastik yang di dalamnya mengandung sedikit selulosa gitu, Bu. Jadi sekarang juga banyak kan kita temukan instalasi listrik di rumah itu pasti ada yang terserang rayap karena kabelnya itu juga ada kandungan selulosanya tersendiri gitu. Lanjut. Nah, sebenarnya kalau tadi saya bilang peran rayap di alam itu bukan hama ya. Rayap itu sebenarnya memiliki peranan penting di alam. Itu yang pertama, dia membantu untuk melakukan pembusukan ranting dan daun-daun, mendekomposisi bahan organik di dalam tanah dan juga sebagai sumber makanan. Nah, 2 ini adalah fungsi utama rayap di alam. Jadi dia melakukan pendekomposeran, kayu-kayu lapuk, daun-daun lapuk yang atau serasa-serasa di hutan. Nah, sumber makanan ini adalah untuk hewan lainnya gitu. Tapir ya Pak ya, yang hewan besar gitu ya. Lanjut. Nanti kalau ada yang nanya silakan aja ya, saya open for discussion. Nah, ini sejarahnya. Rayap itu jauh sebelum manusia ada gitu. Kalau misalnya kita lihat, karena kekerabatan discovery pertama setelah di awal tahun 2000-an secara genetik, rayap itu kan punya kekeluargaan dekat dengan kecoa. Nah, kecoa itu discovery pertamanya adalah itu 300 juta tahun yang lalu, jauh sebelum masa dinosaurus. Padahal manusia sendiri itu munculnya baru di 2 juta tahun yang lalu kan. Nah, jadi sebenarnya rayap itu lebih ancestor dari dinosaurus, lebih tua gitu ya sejarahnya. Dan dia tetap bertahan sampai dengan sekarang. Nah, kalau sarang rayap itu pernah lihat yang seperti ini enggak? Di sini pasti banyak ya di Kalimantan. Nah, kalau rayap itu sarangnya macam-macam. Ada yang di atas pohon, ada yang above ground, di atas permukaan dengan membentuk gundukan, atau ada yang di dalam tanah atau subterranean. Nah, ini adalah beberapa contoh sarang rayap tanah yang membentuk gundukan. Kemudian ada yang di atas pohon, ini juga membentuk gundukan, atau ada juga
rayap yang bersarang di dalam kayu. Biasanya kalau yang di dalam kayu kering itu biasanya spesiesnya adalah rayap kayu kering. Akmal. Nah, ini juga ada beberapa jenis sarang Macrothermes. Kalau misalnya kita bongkar sarang rayap Macrothermes yang ada di permukaan itu, kita akan bisa menemukan Queen Gallery ya, untuk di mana tempat sarang ratu sama rajanya berkumpul gitu. Lanjut, Akmal. Nah, rayap itu kan kita sebut serangga sosial karena di dalam serangga sosial itu mereka memiliki 4 kasta. Itu kasta prajurit, pekerja, 3 kasta, prajurit, pekerja, sama reproduktif. Dan di dalam kasta rayap ini sebenarnya yang paling ganas itu adalah kasta pekerja. Karena kasta pekerja inilah yang melakukan pengerusakan atau melakukan pendekomposisian bahan-bahan selulosa menjadi yang lebih rendah. Dan karena di dalam koloni rayap mereka itu tidak bisa makan langsung dari sumber makanannya. Bisa balik lagi, Akmal, ke slide sebelumnya. Bukan, sebelumnya, maaf. Nah, di sini kalau misalnya adik-adik lihat ukuran ratu rayap itu ukurannya sangat besar, bisa sampai 5 dan 6 cm ya. Dan posisi ratu rayap dia hanya berada di dalam galeri, di dalam sarang di tengahnya, dan dia tidak akan kemana-mana. Kerjaan ratu dia hanya bertelur. Ratu ini akan selalu disuapi makanan oleh para pekerja. Jadi kenapa kasta pekerja itu adalah kasta yang sangat merusak ketika dia datang menyerang tanaman, menyerang pohon, ataupun menyerang bangunan di rumah kita gitu. Lanjut. Nah, kasta pekerja ini dia dari satu koloni rayap 80-90% populasi di dalam koloni itu didominasi oleh kasta pekerja. Dan mereka lah tadi yang seperti saya bilang satu-satunya kasta yang mencerna lignoselulosa dan dibantu oleh protozoa yang terdapat di dalam ususnya. Dan kalau secara fisik itu tidak mempunyai jenis jantan dan betina yang sempurna. Jadi kasta pekerja ini kita tidak tahu jenis kelaminnya gitu ya. Dan mereka tidak punya mata yang sempurna. Jadi rayap itu mereka punya mata, tapi dia tergolong kepada compound mata ya, compound eyes. Jadi matanya mata tidak sempurna. Meskipun mereka hidup di sarang yang gelap, jadi mereka itu dalam melakukan atau mencari makanan, mereka akan menggunakan sensorik system yang ada di dalam tubuhnya. Jadi kalau kita belah lagi rayap, ada kepala, ada toraks sama abdomen. Nah, di kepala kan mereka punya antena ya, ada 2 antena. Antena itu biasanya mereka pakai untuk mencari makanan sama berkomunikasi dengan temannya di dalam rayap. Di dalam sarang. Nah, meskipun mereka punya mata, tapi matanya tidak bisa melihat. Nah, mereka berjalan itu menggunakan sensor-sensor yang ada di tubuh. Kita perkecil lagi di balik antena, di tubuhnya itu akan ada beberapa helai rambut atau seta. Nah, rambut inilah yang berfungsi sebagai sensorik. Sensor-sensornya mereka yang nanti dikirim ke pusat saraf. Nah, pakai sensor itulah mereka bisa berjalan, dibantu dengan feromon atau atraktan yang dihasilkan oleh rayap lainnya. Jadi kayak kalau misalnya adik-adik perhatikan, semut ketika kita lihat pasti jalannya lurus terus ya, nggak akan belok kemana-mana. Ketika sudah ada yang buka jalan, dia akan, yang lain pasti akan ngikutin. Tapi coba sekali-sekali dihapus gitu, begini pasti akan pasti akan nyebar gitu. Dia akan kehilangan arah karena feromon trailnya itu yang ditinggal. Nah,
Kalau misalnya mau coba sendiri dengan rayap, coba pakai ballpoint, pena pilot itu dituliskan. Yang pilot itu kan biasanya kan ada pelarutnya ya, yang mengeluarkan bau terkhusus. Nah itu ketika baunya itu mirip dengan feromon, kita simpan rayap dia akan ngikutin tuh garisnya. Itu menarik tuh. Dulu waktu saya di labnya Yoshimura diajarin gitu, Pak. Jadi untuk ngajarin anak SD bagaimana caranya memperkenalkan feromon ke anak-anak SD gitu. Nah jadi fungsinya seperti itu. Lanjut, Akmal. Nah yang kedua adalah kasta prajurit, itu kasta yang nomor 2 paling banyak. Mereka sebenarnya tidak merusak, karena mereka lah yang membantu menjaga koloni. Pernah nonton film Bed Bug atau Ants, kartun ya. Nah itu memang realnya memang seperti itu. Karena musuh utama dari rayap adalah semut gitu. Mereka itu musuhan. Jadi cuman semut kalah. Rayap kalah. Yang menang itu adalah semut. Tapi ketika mereka dalam jumlah besar, biasanya semut yang kalah gitu. Gitu karena semut itu merasa seksi ya Bu. Jadi dia menang terus gitu. Gitu. Sama kayak saya dengan istri saya, Pak. Istri saya kan dia risetnya semut ya. Saya risetnya rayap. Jadi saya kalah terus di rumah. Jadi kalau kasta prajurit itu tugasnya hanya untuk melindungi. Dia tidak mencari makan, tidak membangun sarang, dia hanya melindungi. Kalau misalnya adik-adik yang fahutan, misalnya main ke hutan gitu ya, dan ketemu galeri rayap yang mud tube galeri ya, yang tunneling, coba dirusak sedikit, terus nanti ketika mereka memperbaiki itu coba diperhatikan yang bekerja hanya pekerja, prajurit itu cuman diam gini aja, memperhatikan kawasan gitu. Dan sekarang kami di lab sedang mencoba penelitian iseng-iseng Bu, jadi mencoba menghitung kecepatan berapa waktu yang diperlukan oleh rayap untuk memperbaiki, terus fungsi si prajurit itu seperti apa. Jadi setelah kita lihat betul prajuritnya akan keluar dulu melihat kondisi, memperhatikan sekitar, ketika sekitarnya sudah aman baru dia masuk lagi memanggil para pekerja untuk memperbaiki sarang. Jadi secara mungkin mereka punya bahasa sendiri untuk saling transfer, dan itulah yang terjadi gitu. Kemudian kasta prajurit ini di beberapa jenis rayap itu ada yang memiliki dua bentuk ukuran, ada yang minor, ada yang mayor. Misalnya di Macrothermis gilfus, mereka prajuritnya ada yang prajurit mayor sama minor, ukurannya ada yang besar ada yang kecil. Tapi ada spesies yang hanya memiliki satu jenis ukuran prajurit. Nah, biasanya kasta prajurit ini digunakan untuk identifikasi spesies dari rayap. Karena kalau kita menggunakan pekerja, itu sangat sulit untuk membedakan antara satu spesies dengan spesies lainnya. Karena di prajurit itu mereka akan memiliki mandible yang spesifik, yang besar, kemudian kepalanya juga lebih besar, dan ukurannya pun itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan pekerja. Lanjut. Dan terakhir adalah kasta reproduktif. Ini bisa diklik. Nah, ini adalah laron. Laron ini kebetulan di rumah, maaf, balik dulu. Nah, ini kasta reproduktif ini adalah laron atau yang kita sebut dengan laron ya. Ini kebetulan ada di rumah teman saya ya, rumah Himi Pak, rumah Mas Himi. Itu di kusen pintunya kebetulan tiba-tiba lagi ada swarming lagi keluar gitu, mereka lagi berterbangan.
Nah, kalau laron itu dia memiliki 2 pasang sayap yang berukuran sama, kemudian sepasang mata yang berfungsi sempurna, dan tugas dari laron ini hanya satu, mereka keluar untuk membuat koloni baru. Tapi dari sekian ratus pasang laron yang terbang, itu yang jadi biasanya cuma 1 atau 2. Jadi jangan khawatir ketika lihat ratusan itu akan jadi banyak ratusan sarang, enggak, tapi pasti yang jadi cuma sekitar 1 atau 2 ekor saja gitu. Maaf, 1 atau 2 pasang. Jadi mereka pasti akan mencari jantan atau mencari betina untuk kemudian kawin dan membuat sarang yang baru. Berikutnya. Nah, ini proses itunya ketika dia udah setelah lepas terbang si laron, itu dia akan coba mencari si betina untuk kemudian diikuti. Dia akan melepaskan sayapnya, kemudian dia cari betinanya, dia mulai melakukan perkawinan untuk membuat koloni yang baru gitu. Ini di lab Pak waktu itu. Kebetulan ada itu kita record gitu. Lanjut. Nah, ini kasta reproduktif yang lainnya adalah raja dan ratu rayap. Ini ratunya nih ukurannya besar, antara 5 sampai 6 cm gitu. Jadi setelah tadi laron itu kawin, ketika dia kawin si ratu ini udah dia stop di situ aja, dia cuman tugasnya hanya bertelur. Nah, lebih bedanya sama semut, kalau di rayap rajanya itu adalah setia, dan ratunya juga setia. Jadi dia cuman akan hidup di ini, si rajanya itu akan hidup di sekitar ratunya. Berbeda dengan semut Pak. Kalau semut ketika sudah kawin, rajanya mati atau bahkan ada yang dibunuh sama ratu gitu. Nah, kalau di rayap tidak. Iya. Tapi di beberapa spesies spesies rayap ada juga yang menganut poligami. Jadi dia multi queen. Biasanya itu di Macrothermis gilfus ada. Ketika kita eskavasi, pengalaman saya waktu S2 eskavasi di sarang makro, kita temukan 6 ekor ratu, rajanya cuma 1 gitu. Jadi itu wah menarik Bu. Ternyata mereka poligami juga. Lanjut Akmal. Nah, ini waktu kita di play. Oke, ini ratunya. Mereka cuma bergerak sedikit aja untuk bertelur. Jadi dan dia nggak akan kemana-mana. Inilah si pekerja yang ada di sekitarnya, tugasnya selain tugasnya menyuapi, mereka tugasnya juga membersihkan sarang, kemudian membersihkan tubuh mereka sendiri dan membersihkan tubuh yang lain gitu. Jadi membersihkan tubuh ratunya, tubuh para prajurit untuk menjaga sterilisasi dari lingkungan si sarang. Nah, ini siklus hidup. Tadi kan mungkin sudah saya singgung juga. Jadi oke. Nah, ketika si laron ini terbang, mereka akan mencari jantan dan betina untuk membuat sarang baru. Nah, ketika sarang barunya inilah nanti akan mulai bertelur, berubah menjadi larva muda, kemudian dari larva ini menjadi dewasa. Nanti ketika dewasa inilah mereka akan berubah menjadi either kepada prajurit ataupun kepada pekerja. Kemudian dari sini biasanya akan ada secondary reproduktif atau calon-calon ratu ketika ratu utamanya mati gitu. Tapi biasanya rayap ini raja dan ratu pertama itu yang dari laron itu secara teori disebutkan mereka hanya bisa bertahan selama 2 tahun. Kemudian digantikan oleh si secondary reproduktif yang sudah disiapkan.
sama putri rajanya gitu. Jadi sudah ada calonnya. Nah, calonnya ini ketika dia ininya mati langsung digantikan. Dan kalau dari Chow Feng kalau nggak salah publikasinya itu bisa bertahan sampai 20 tahun untuk sepasang ratu dan raja rayap gitu. Lanjut. Nah ini kalau secara ekologi tempat hidup dari rayap itu ada yang di dalam tanah dan ada di dalam kayu. Kemudian untuk udaranya sendiri mereka harus memiliki temperatur yang optimal seperti tropis dan lembab, dan makanan mereka adalah makanan kayu dan bahan berselulosa lainnya. Nah, berselulosa lainnya ini ada beberapa rayap yang disebut sebagai ada yang pemakan daun atau pemakan tanah, tapi tanah di sini pasti ada yang mengandung selulosa. Lanjut. Nah, berdasarkan habitatnya rayap itu kita bedakan menjadi 3. Ada yang subterranean termite atau rayap tanah, kemudian ada yang dampwood termite, rayap kayu basah, dan yang ketiga itu adalah rayap kayu kering atau drywood termite. Lanjut. Kalau untuk rayap tanah itu adalah rayap yang bersarang di dalam tanah, gitu tadi ya. Yang subterranean dia pasti di dalam tanah. Apakah dia di dalam di bawah tanah atau dia yang membentuk gundukan atau apa orang sini sebutnya apa ya Pak? Tomposo, ya gitu, atau sebut gundukan. Nah contohnya ada kopto, ada makro, ada sedorinotermes. Nah biasanya rayap tanah inilah yang menyerang bangunan-bangunan di rumah gitu ya, yang nyerang plafon, perabotan, kusen pintu dan lain-lain. Kemudian yang kedua rayap kayu kering. Nah kalau rayap kayu kering itu biasanya hanya menyerang kayu dengan kondisi sangat kering. Bedanya sama rayap tanah, koloni mereka ini jauh lebih sedikit. Biasanya kalau rayap tanah, contohnya makrotermis, itu waktu itu ada teman saya yang buat riset menghitung satu-satu, satu koloni itu bisa sampai 2 juta ekor Bu. Jadi dia ngitung Bu, jadi ngitung satu-satu gitu. Bayangkan dia ngitung sampai 2 juta ekor gitu. Jadi itu jadi satu koloni Macrothermes gilfus kita bawa ke lab, terus diekskavasi, kumpulin satu-satu, dihitung. Nah itu bisa sampai 2 juta ekor. Nah kalau rayap kayu kering itu kisarannya antara 200 sampai 300 ekor. Jika ukuran kayu yang mereka serang itu cukup besar. Tapi ketika ukuran kayunya tidak besar, jumlah koloni mereka juga akan sedikit. Gitu. Nah, rayap kayu kering ini paling gampang nandainnya. Kalau di rumah adik-adik itu nemuin droplet ya, kayak bukan serbuk. Kalau serbuk itu biasanya bubuk kumbang. Tapi ini lebih kayak partikel ya, peletnya kecil-kecil gitu. Nah itu rayap. Kadang orang-orang susah membedakan ketika keluar, oh ini rayap bukan. Kita harus lihat dulu bentukannya seperti apa gitu. Biasanya ini bentukannya kalau lihat di mikroskop itu kayak persegi ya, prisma. Jadi dia bukan bulat, dia ada bentuknya khusus. Berikutnya, nah ini tadi penelitian dari teman saya dari HIMI. Dia pakai X-ray untuk menentukan topografi dari sarang rayap, karena rayap kayu kering itu kita bisa bawa kemana-mana gitu, karena dia kecil dan jumlahnya juga sedikit. Waktu itu menariknya, mungkin ini orang kehutanan pasti lebih menarik karena arah pergerakan serangan dari rayap kayu kering itu dipengaruhi oleh lingkar tahun. Saya kurang paham ya kayu-kayu itu ya. Kalau misalnya ada kayak dot mata kayu yang keras, mereka pasti berbelok gitu. Jadi di dalam ini kenapa dia berbelok, kenapa dia lurus, itu biasanya dipengaruhi oleh struktur kayu itu sendiri gitu. Dan setiap perjalanan pasti mereka akan buat pintu keluar. Jadi untuk buangan gitu, buangan daripada itunya dropletnya. Lanjut.
Nah, kalau kita hubungkan dengan rayap sebagai hama di perumahan, karena kan kenapa saya menjelaskan ini, karena rayap sebagai hama itu pasti dia akan menyerang rumah kita gitu ya. Nah, beberapa titik yang dipastikan menjadi awal masuk rayap ke dalam rumah itu ada 3. Yang pertama itu bisa dari atas, ini ketika ada swarming, ada laron yang datang, dan mungkin waktu itu adalah rayapnya rayap kayu kering. Nah, dia akan datang lewat atas. Atau bisa jadi ketika kita bangun rumah, di dalam tanah itu sudah ada sarang rayap. Kita kan nggak tahu ya. Jadi dia bisa naik nanti ke atas. Terus yang ketiga, kita bangun rumah, di sebelahnya ada pohon yang sudah terserang rayap dan di bawahnya ada sarang. Dan mereka akan mulai masuk ke dalam bangunan. Nah, tadi apa namanya, dia kalau nggak salah tadi waktu ujian ya Akmal ya, Akmal bilang dia makan tembok, bukan, jadi dia tidak makan tembok, jadi dia tuh ketika kita bikin bangunan pasti ada crack ya, ada retakan-retakan, dan dia akan bisa menembus retakan itu untuk masuk ke dalam bangunan. Jadi sekarang saya sama teman-teman di lab itu sedang riset untuk bikin kayak mesh, wire mesh, kawat dengan ukuran mesh tertentu yang tidak bisa ditembus oleh rayap gitu. Jadi kita lagi bikin riset di Cikampek. Bahannya gampang kok Pak, cuman kita beli kayak ayakan mesh, terus kita uji dengan ukuran mesh yang berbeda, di mesh berapa rayap ini tidak bisa tembus gitu. Lanjut. Nah, untuk pengendalian rayap, kenapa rayap itu perlu dikendalikan, bukan dibasmi? Kenapa kira-kira? Kenapa saya pilihnya pengendalian gitu, bukan dibunuh semua gitu. Karena kan sebenarnya kalau dikendalikan itu kan kita tidak ngebunuh semua ya. Jadi maksudnya kalau dibunuh semua pasti kita akan merusak ekosistem. Nanti yang lain lagi yang datang. Jadi kita hanya mengendalikan agar dia tidak menyerang yang kita punya gitu. Lanjut Akmal. Nah, untuk kenapa kita harus kendalikan, ini data-data biasa karena kerusakan yang disebabkan oleh serangan rayap itu bisa mencapai sekitar 300 sampai 400 juta US dollar per tahun. US dollar loh, itu kan besar ya angkanya per tahun akibat kerusakan rayap. Tapi sayangnya di Indonesia sendiri belum ada concern untuk ke sana gitu. Beda dengan negara-negara maju yang sudah ketika ada rayap mereka udah manggil profesional untuk pengendaliannya. Tapi belum semua. Kalau di Malaysia, negara sebelah, itu mereka udah concern untuk pengendalian serangga hama ini. Apakah itu rayap, nyamuk, kecoa, semut, itu mereka udah concern. Nah, kita mulai mengendalikan itu ketika populasi dari rayap itu sudah tidak terkendali gitu. Nah, kalau di Indonesia selain dari perumahan, pada hutan tanah HTI, hutan tanaman industri itu juga menjadi momok kan ya. Misalnya kayak kemarin saya diundang sama Sinarmas untuk melakukan survei serangan rayap, mereka juga bingung dalam melakukan pengendaliannya seperti apa gitu. Karena di HTI kan spesiesnya lebih banyak. Kalau selama ini saya lebih hanya di pemukiman, fokusnya di Koptotermes. Tapi ketika di HTI itu udah macam-macam, itu pengendaliannya pasti akan berbeda-beda. Lanjut. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan kalau untuk permukiman adalah kita harus melakukan inspeksi dan monitoring dulu. Jadi kita harus lakukan inspeksi dulu. Kalau misalnya di rumah, hal yang kita buat lihat di loteng, kemudian di kusen-kusen pintu, atau bisa jadi kita bikin trap di halaman untuk melihat jenis serangan.
jenis serangan di sini kita harus tentukan dulu spesies apa yang menyerang rumah kita. Atau kalau punya alat yang lebih canggih bisa pakai ini infrared. Ini saya dulu dipinjam sama sensei, Pak. Jadi ada alatnya pakai infrared untuk mengetahui di dalam kayu itu ada rayap atau enggak gitu. Kalau kita di Indonesia mah cuman cukup pakai ketok. Ketok gitu, assalamualaikum ada orang enggak gitu. Kan biasanya kalau serangan rayap pasti bunyinya berbeda, dia akan kopong ya, ada agak kosong gitu. Atau kalau misalnya rayapnya rayap tanah, kita tinggal lihat oh ada galeri tanah berarti rayap gitu. Tapi kadang jangan salah, kadang juga ada semut yang bikin galeri kan. Jadi tetap kita harus cuek dulu untuk lihat di dalamnya itu rayap atau semut. Kemudian lanjut. Yang kedua, baru kita nanti tentukan bahan pengendalian rayapnya, termisida. Apakah kita mau melakukan menggunakan sesuatu yang bersifat repellent atau yang bersifat non repellent, tergantung dari targetnya seperti apa gitu. Nah, apa itu bedanya repellent sama non repellent? Kalau misalnya kita menentukan menggunakan termitisida perlakuan untuk tanah, bahan kimianya kita campur dengan tanah nih. Jadi kalau untuk yang repellent berarti rayapnya itu dia nggak akan mendekat ke tanah yang kita treatment, yang non repellent ya, yang tidak mendekat gitu. Jadi dia akan melalui saja. Yang repellent. Jadi kalau yang non repellent dia nggak tahu kalau tanah itu kita treatment gitu. Jadi tergantung maunya yang seperti apa. Kalau kita hanya mau melindungi kawasan ini saja, berarti dia rayap itu nggak akan datang. Dia cuma mendekati, kemudian dia akan menjauh lagi. Itu yang sifatnya yang repellent. Jadi tujuannya hanya mengusir. Kalau yang non repellent itu biasanya dia tetap datang, dia makan, kemudian dia mati. Biasanya kalau yang non repellent ini sifatnya nanti adalah racun perut atau bisa juga dengan racun kontak. Kalau misalnya tanahnya itu bersifat racun kontak, dia kena mati gitu. Kelemahan dari kedua bahan ini, yang repellent dan non repellent, kalau kita gunakan bahan kimia, dia itu tidak akan membunuh rayap secara keseluruhan. Jadi yang mati yang hanya kena saja gitu. Lanjut. Nah, ketika kita setelah melakukan inspeksi, tentukan jenis termitisida yang akan dipakai, kemudian kita tentukan metode pengendalian. Kalau sebelum kita bangun rumah itu kan kita tetap terapkan metode prakonstruksi. Tapi kalau misalnya rumahnya udah ada, rayapnya sudah masuk ke rumah, berarti kita harus menentukan metode yang pasca konstruksi. Lanjut, Akmal. Nah, kalau yang sebelum itu yang tadi, yang sebelum kita bangun rumah, kita bisa dengan soil treatment, kita pasang trenching, spraying, dan integrasi ataupun dengan perintang fisik. Lanjut, ini beberapa contoh yang bisa dilakukan sebelum pembangunan. Kemudian lanjut, ini yang physical barrier yang sekarang kami coba buat Pak, yang pakai mesh itu, wire mesh. Jadi kita berharap sebelum kita bikin pondasi rumah itu wire meshnya dipasang dulu gitu. Jadi nanti rayapnya nggak akan masuk karena mereka nggak akan bisa tembus. Kemudian lanjut. Nah, ketika rumahnya sudah ada, rayapnya datang, baru kita memilih pengendalian yang pasca konstruksi. Bisa dengan soil treatment, trenching, spraying, baiting, nanti ada yang trap treat release, atau bahkan nanti dengan replacement. Kalau replacement itu apabila serangan rayapnya sudah terlalu masif. Lanjut. Nah, di sini ini beberapa contoh pengendalian rayap dengan menggunakan metode spraying. Jadi kita spray pada bagian-bagian tertentu yang sudah terserang rayap dengan bahan yang sesuai. Lanjut, Akmal. Ini menggunakan trap treat and release spraying. Jadi
Ini lebih ke arah metode, karena kan tadi balik lagi ke awal, saya cerita kalau rayap itu memiliki sifat yang membersihkan badannya ya. Nah, ketika kita pakai metode ini, kita ambil sebagian rayap, kemudian kita rilis lagi balik ke koloni, mereka akan saling menularkan ke yang lainnya gitu. Jadi si terinfeksi ini dia akan balik ke temannya, dia akan menginfeksi teman yang lain gitu. Kalau misalnya suka ada lihat di TikTok kan ada tuh iklan termitisida yang dari Thailand. Nah itu menarik tuh yang lucu-lucu, itu beneran. Jadi mereka akan menularkan ke teman-teman yang lain gitu. Lanjut. Sama kalau ini yang untuk bahan das yang dalam bentuk terpung, tapi kita coba pakai metode yang sama. Kita trap, kemudian kita treat dengan bahan dusting, kemudian kita rilis kembali. Lanjut, ini sama, ini metodenya kita treatment, kemudian dia akan melakukan infeksi ke yang lain gitu. Ini sudah kita coba secara lab dan secara lapangan gitu. Lanjut, ini sepertinya di Indonesia belum ada karena ini terlalu mahal. Biasanya orang di Amerika sih yang pakai. Itu rumah-rumah yang terserang dengan rayap kayu kering. Karena rayap kayu kering itu paling susah dikendalikan. Mereka diam-diam tapi tahu-tahu udah habis gitu. Nah biasanya untuk pengendalian rayap kayu kering itu digunakan perlakuan fumigasi, menggunakan bahan kimia. Biasanya rumahnya itu ditutup, kemudian ditambahkan bahan kimia, disemprotkan. Nah ini yang paling tren sekarang itu adalah baiting system, sistem pengumpanan. Kalau tadi di awal beberapa slide sebelumnya saya bilang ada yang repellent dan non-repellent untuk yang soil treatment, itu kurang efektif karena dia tidak membasmi rayap secara keseluruhan. Nah, kalau baiting system atau sistem pengumpanan, ini rayapnya kita umpan dulu. Jadi tujuan dari metode ini lebih ke arah koloni determinasi. Jadi koloni itu akan dimatikan secara keseluruhan. Nah kalau misalnya adik-adik tadi dengar di awal, kalau ratu itu fungsinya hanya untuk memperbanyak koloni dan dia enggak kemana-mana. Dan dia akan disuapi oleh pekerja. Nah dari sifat-sifat rayap tadi itulah dikembangkan fungsi baiting ini. Jadi pertama misalnya di sini kita nemukan di sini ada rayap nih gitu. Nah, kita umpan dulu rayapnya. Untuk datang kita tempel box biasa, kemudian diisi dengan tisu biasa. Kita umpan dulu sampai semuanya datang. Setelah seminggu kalau misalnya rayapnya sudah datang, tisunya kita replace dengan bahan kimia. Gitu, biasanya hexafluoron ya Pak, atau golongan-golongan tertentu. Dia racun dengan slow acting mode, jadi dia tidak langsung mematikan, dia slow acting. Biasanya kelemahan dari metode umpan ini, dia memerlukan waktu yang cukup lama, bisa 2-3 bulan, tergantung dari ukuran koloni. Nah, ketika kita sudah gantikan tadi ya, si tisunya kita ganti sama bahan kimia, si pekerja nanti akan membawa kembali si racun ini ke dalam sarang, terus disuapilah ratunya mati, koloninya mati gitu. Karena koloni rayap itu akan bergantung kepada ratu. Ketika ratunya nggak ada, berarti koloninya sudah tidak sehat gitu. Jadi ini saya bukan promosi sih Pak ya, tapi ini menurut saya metode yang paling pas untuk pengendalian rayap yang ada di dalam rumah, khususnya untuk rayap Coptothermes gilfus, Coptothermes gastroi atau curvignatus, itu bisa. Tapi kalau rayapnya rayap perkebunan yang kita sebut kayak mikrothermes atau makrothermes, itu dengan baiting nggak bisa. Apalagi rayap yang tidak mencerna langsung makanannya, yang mungkin adik-adik pernah dengar fungus growing termite. Jadi dia rayap yang
ketika dia keluar mengambil makanannya dibawa balik ke sarang, itu tidak langsung dikonsumsi, tapi dikumpulkan dulu di fungus garden. Jadi di dalam sarang itu ada kebun jamur, si selulosanya ditempel di situ, selulosanya kemudian dipecah sama si jamur untuk menjadi ukuran lebih kecil, baru dimakan sama mereka gitu. Itu yang fungus growing termite. Kalau itu biasanya metode pengumpanan kurang efektif gitu. Sepertinya hampir habis ya. Lanjut. Nah, ini yang metode sistem umpan itu bisa kita pasang di mana-mana. Ini kemarin rata-rata kita uji cobanya di rumah-rumah masyarakat gitu. Jadi kita coba pasang di plafon atau di gudang-gudang di tempat mereka kita temukan rayap berseliweran gitu. Biasanya kita tanya ke masyarakat sih Bapak Ibu, jadi kita tanya ada yang punya enggak, jadi kita bantu mereka untuk dihilangkan, riset kita juga jalan gitu. Lanjut. Nah, sekarang kan banyak trennya orang lebih ke arah environmental friendly gitu ya. Seperti yang tadi Akmal ujian tadi pagi, mengembangkan pengawetan kayu berbahan alam. Nah, di termitisida yang untuk pengendalian rayap pun hampir sama, karena banyak bahan-bahan kimia itu yang dia itu leaching ke tanah, akhirnya kan bisa tercemar. Atau yang kedua, sekarang sudah ada report adanya terjadinya resistensi rayap terhadap beberapa jenis kimia tertentu gitu. Jadi biasanya resistensi itu terjadi di serangga lain, misalnya nyamuk paling banyak. Kenapa sekarang kalau misalnya adik-adik suka lihat iklan di TV, kok Baygon ngeluarin produk lagi sih gitu. Nah, itu sebenarnya mereka merubah bahan aktif di dalamnya karena pada nyamuk itu sering terjadi resistensi. Nah, di rayap itu semenjak tahun awal 2000-an itu juga sudah mulai ada report adanya resistensi terhadap beberapa jenis kimia untuk pengendalian rayap. Nah, salah satu yang kita coba adalah mencari alternatif lain dengan menggunakan bahan alam. Nah, bahan alam di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu bisa menggunakan biokontrol atau memanfaatkan jamur entomopatogen. Kenapa ide awal kenapa kita pakai jamur entomopatogen? Balik lagi tadi penjelasan saya di awal, kalau rayap itu ada sifatnya yang tropalaksis, dia saling menyuapi, ada yang dia saling grooming, membersihkan diri. Nah, ketika kita pakai jamur, kita infeksikan ke mereka, itu kan pasti akan saling menginfeksi yang lain. Nah, jadi dari sifat itu kita kembangkan jamur entomopatogen. Di lab yang kami di Bogor itu kita sudah pakai Metarhizium anisople, Beveria bassiana sama Trichoderma. Itu kemarin sebelumnya kita fokus di pengendalian menggunakan metode yang kita pakai adalah yang dusting, yang trip, thread, and release. Kemudian di publikasi yang terbaru baru kemarin itu kita coba impregnasi ke kayu, Pak. Jadi kalau Akmal kan pakai ekstrak tanaman, nah ini kita pakai jamur entomopatogen, kita formulasikan dalam bentuk nano, kemudian kita impregnasi ke kayu gitu. Itu juga menarik. Lanjut. Kemudian ini riset yang masih berjalan, ternyata di tubuh rayap itu sendiri juga ada jamur yang bersifat ektoparasit gitu. Nah, ini riset saya waktu S3 kemarin, sebenarnya kalau dilihat itu seperti rambut-rambutnya mereka, tapi ketika saya observasi di mikroskop bentuknya berbeda, dan waktu itu kita coba analisa secara genetik, ternyata ini adalah jamur gitu, jamur ektoparasit dari spesies Anthenopsis gallica, dan satu lagi next slide itu ada yang dari spesies Termitaria gitu.
Nah ini waktu itu saya punya ide gimana sih bisa nggak kira-kira ini kan karena sudah kompatibel hidup dengan si rayap, bisa nggak kira-kira ini kita coba perbanyak. Ternyata secara laboratorium tidak visible, nggak bisa karena si rayap ini si jamurnya itu harus hidup di inangnya langsung. Jadi kita tidak bisa tumbuhkan dia secara laboratorium gitu. Jadi sampai sekarang masih tren yang masih banyak digunakan adalah Metarhizium, Beveria, dan Trichoderma. Lanjut. Kalau ini beberapa alternatif lain dari tanaman. Kalau yang tadi pagi Akmal dari apa namanya Akmal? Ya Lycea ya, kalau nggak salah. Nah, kalau dari beberapa riset di lab itu banyak ada Bintaro, Kecubung, Kipahit, ada Sereh dan macam-macam. Kita sudah coba beberapa jenis tanaman dan kita tapi yang paling banyak kita pakai sampai sekarang itu adalah nimba gitu, karena nimba memang sudah secara dunia gitu ya, di mana-mana itu sudah dikenal dan dia bisa dipakai untuk tidak hanya untuk rayap saja, tapi bisa juga untuk pengendalian serangga hama lainnya. Gitu. Lanjut. Prosesnya hampir sama, dari daun kemudian kita keringkan, kita giling, kemudian kita lakukan ekstraksi, penyaringan, evaporasi, kita uji secara bioassay di lab untuk mengetahui tingkat mortalitas dari ekstrak tersebut gitu. Jadi bukan untuk pengawetan kayunya, tapi lebih kepada pengembangan termitisida. Lanjut. Ini aktivitas dari untuk yang contohnya tadi adalah antiaris ya sama Azadirachta indica. Itu mereka memberikan tingkat toksisitas yang paling tinggi jika dibandingkan yang lain. Kemudian kayaknya habis ya, benar. Ini terakhir dari saya. Jadi sebenarnya tren pengendalian rayap untuk sekarang yang paling efektif untuk saat ini itu adalah dengan menggunakan metode pengumpanan. Dan sebenarnya metode pengumpanan ini masih bisa kita modifikasi dengan mengganti bahan aktif yang dipakai. Sekarang masih menggunakan bahan kimia. Kita bisa pakai tadi alternatif yang lain tadi. Apakah menggunakan ekstrak bahan alam, jamur entomopatogen, ataupun yang lainnya. Dan intinya dalam melakukan pengendalian rayap adalah inspeksi, monitoring, dan metode kontrol yang merupakan kunci dari pengendalian. Kemudian teknik dari aplikasinya itu yang paling penting, dan terakhir adalah pengembangan pestisida nabati itu adalah menjadi salah satu opsi dalam pengendalian. Gitu. Berikutnya Akmal, siap. Terima kasih. Saya terima pertanyaan atau diskusi, kita open. Kalau enggak silakan boleh email ke saya juga yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan bahan kimia, tapi saya lihat di slide Bapak tadi kan ada alternatif lain seperti tanaman itu. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, untuk cara pengaplikasian tanaman tadi itu apakah dengan cara disemprot atau seperti apa Pak? Oke, Kak, kalau dari ekstraktif tadi ya, yang bagian akhir ya. Kalau yang ekstraktif itu biasanya kita pakai umpan ya, kita umpankan ke mereka untuk dimakan gitu. Tapi kalau di spray juga itu tidak terlalu efektif karena tujuan utamanya adalah racun perut. Jadi mereka akan masuk ke saluran pencernaan. Gitu. Jadi balik lagi sebenarnya rata-rata yang kalau Akmal bisa balik ke slide yang tabel tadi.
Nah ini, maaf. Nah yang ini rata-rata semuanya adalah racun perut. Jadi bukan racun kontak. Kalau yang di spray itu adalah bahan kimia yang sifatnya racun kontak. Jadi dia mati ketika kontak, bukan yang masuk ke perut gitu. Ada lagi? Iya Bu, ya Bu dosen nanya. Ya, terima kasih Pak. Satu komen aja, ini Nimba Sadirakta ini yang disebut Pon Soekarno itu ya Pak ya? Yang dikirim ke Dari India ya? Ke Mekah ya? Iya. Oke, yang pertama. Yang kedua nih, kami punya grup petani ya. Yang saya mau tanyakan tuh pengendaliannya secara biologis Pak. Kemarin tuh ada komen dari petani di Jawa mengucapkan terima kasih kepada petani di Palangkaraya karena burung-burungnya sudah berhasil menghalau tikus di sawahnya. Nah mengenai ini, apakah ada rayap ini, apakah ada pengendali biologisnya yang bukan tumbuhan seperti itu? Itu aja pertanyaan, makasih. Makasih Bu. Lebih ke musuh alam gitu Bu ya. Nah, kalau selama ini yang kami tahu sih kalau musuh alamnya nggak ada ya Bu. Jadi paling banyak sih kalau musuh alamnya yang real di alam mereka cuman semut gitu yang musuh alaminya si rayap. Tapi kalau misalnya kita menggunakan predator lain untuk mengendalikan itu belum ada. Gitu. Bahkan kayak ada yang namanya parasitoid kita udah coba tapi kurang berhasil. Saya lupa nama jenisnya. Waktu itu ada teman di Malaysia, dia menemukan ternyata ada parasitoid yang bertelur di kepala pekerja yang kemudian bisa akhirnya prajurit yang akhirnya prajuritnya mati, tapi tidak bisa dikembangkan untuk sebagai biological control karena yang dia target itu hanya prajurit gitu. Dan hanya membunuh prajurit gitu. Parasitoid ada gitu Bu. Lain, iya Mas sini dulu. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, ketika mau melakukan metode trapping itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat efektivitas dari perlakuan kita? Kemudian yang kedua, kebetulan penelitian S2 saya tentang jamur entomopatogen terhadap rayap juga. Apakah metode trapping itu bisa digunakan untuk pengendalian di lapangan gitu, terutama untuk kayak tegakan-tegakan yang sudah terserang rayap kan. Di lapangan itu yang saya lihat tegakan yang sudah terserang rayap itu hampir seluruh permukaan batangnya itu sudah terserang rayap gitu. Apakah bisa menggunakan metode trapping? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau metode trapping, kalau kita bicara rumah, itu biasanya tergantung dari ukuran koloni. Ketika kita melakukan inspeksi kan kita lihat dulu seberapa tingkat keparahan ya, tingkat serangan dari rayap yang ada di rumah. Kalau misalnya serangannya parah, gimana ya kalau kita kasih skala 1 sampai 5 paling parah, misalnya skalanya 5 itu untuk trapping, untuk baiting ya tadi itu ya yang baitingnya itu bisa sampai 6 bulan untuk bisa sampai betul-betul bersih, mengetahui kalau bait yang kita pergunakan itu efektif. Tapi kalau dia itu tidak skalanya 1 atau 2 itu biasanya sebulan sudah bisa dilihat keefektifannya. Nah, cara kita mengetahui berhasil atau tidak, kita bikin trapnya itu tidak di satu titik. Jadi misalnya taruhlah kawasannya satu tembok ini diserang gitu. Bait atau trap yang kita buat itu kita bikin satu di atas, satu di bawah, satu di sini, 3. Dari 3
itu yang kita pasang bahan kimia cuma satu. Jadi yang duanya sebagai kontrol untuk melihat apakah si rayapnya itu masih ada atau tidak gitu. Dan kalau untuk riset biasanya pertama kalau untuk riset ya, kalau pertama kita harus tentukan dulu koloninya ini, rayapnya ini berasal dari koloni yang sama atau tidak, benar ya? Kalau untuk yang rumah nih, saya ngomongnya rumah dulu, karena kan kita nggak tahu kalau di lapangan mungkin lebih bervariasi ya, kalau dari koloni yang mana. Kalau dari rumah kan bisa jadi kita, karena dia subterranean, kita nggak tahu apakah di bawah itu ada satu atau dua koloni. Biasanya penentuan apakah mereka rumahnya besar nih, ada ruang tamu, ada dapur dari mana-mana, kita bisa merilis, kita ambil dulu rayapnya, kemudian kita warnai pakai metil red ya kalau nggak salah, itu kita warnai dulu rayapnya, kita kembalikan ke sarang, kita cek, kita bikin bed di tempat yang agak jauh. Kalau misalnya kita menemukan rayap yang berwarna tadi, maka satu koloni. Dan ketika kita udah tahu satu koloni, kita coba bed umpan dan treatment dengan seperti tadi gitu. Nah, jadi waktunya bervariasi ya untuk menentukan apakah dia sebulan, 2 bulan, itu tergantung dari ukuran koloni gitu. Nah, kalau untuk entomopatogen itu biasanya memang pakai trap, treat and release, itu yang paling opsi yang paling bagus. Jadi tetap kita bikin kotak umpan dulu, kemudian kita ambil rayapnya, terus kita treat pakai, biasanya disemprot ke rayap yang udah kita ambil, dikembalikan lagi ke tempat kita ngambil tadi untuk mereka kembali ke sarangnya gitu. Ya. Kurang biasanya sih tetap kita bikin kecil juga nggak masalah. Untuk biasanya saya pakai kotak kecil aja ya, kotak makanan, bawahnya kita buang, kita tanam gitu, terus yang penting kita nge-treatnya di situ gitu. Jadi karena kita nanti inspeksinya lebih gampang gitu. Boleh nanti ya. Boleh. Iya, sama-sama. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Andrian Fernandes dari kelompok riset oleokimia, Pusat Riset Biomasa Bioproduk. Jadi beberapa teman-teman kami yang dari Litbang Kehutanan ada yang menangani rayap dan mungkin sekarang berada di satu garis dengan Bapak. Kemudian gini, dari tim kami, karena salah satu yang sedang kita kembangkan terkait oleoresin. Jadi oleoresin itu diambil dari salah satunya dari pohon keruing. Itu beberapa yang tema riset yang sudah kita kembangkan. Yang pertama terkait untuk pelapis logam itu sudah maju duluan, kemudian untuk semacam kesehatan juga maju. Nah, yang sedikit tertinggal adalah terhadap kayu. Nah, ini saya mencoba mungkin ke depan bisa berkolaborasi bareng-bareng dengan saya, Pak Erwin dan Pak Guswen Rivo, nanti membuat semacam pestisida alami khususnya dari oleoresin, dan dengan output sih nanti entah itu jurnal atau paten bersama gitu. Mungkin itu yang mungkin saya tawarkan, bukan pertanyaan sih, mungkin ke depan akan ada kerjasama. Terima kasih. Boleh banget gitu, boleh banget. Nanti kita balik ke BRIN di Cibinong juga bisa ngobrol lagi kan. Lanjut gitu. Saya sebenarnya tertarik kalau balik. Masih ada pertanyaan nggak dari adik-adik? Masih ada? Oh iya, silakan. Masih ada.
Ya, silakan. Biasanya sih beda spesies dan usia ya, usia sarang gitu biasanya. Yang gede itu ada di Papua itu, bukan yang di sini. Atau yang di Australia itu spesiesnya pasti berbeda gitu. Kalau misalnya spesiesnya sama, dia lebih besar, itu biasanya dari segi usia dia lebih tua, lebih sudah lama berarti sarangnya gitu. Oh, malam hari, oke, oke. Mm-mm. Oh, oke. Jadi gini, sebenarnya kalau laron itu dia laron itu swarming atau keluar dari sarang itu tidak tergantung siang atau malam gitu ya. Dia tergantung kepada kondisi kelembaban sama kondisi cuaca. Jadi ada riset yang dilakukan tahun 2007, mungkin Pak Erwin juga kenal, Neo Kobun namanya. Itu dia melakukan riset tentang swarming rayap selama 1 tahun. Jadi dia melihat ininya, siklusnya dengan mengukur cuaca, terus kelembaban, suhu. Jadi sebenarnya orang-orang bilang dia keluarnya malam, dia keluarnya siang, dia keluarnya karena habis hujan, misalnya kan gitu ya. Nah, gimana Bu? Iya, jadi dia itu memang keluar itu berdasarkan kondisi cuaca yang sesuai gitu. Jadi bukan berdasarkan pagi, siang, malam, enggak gitu. Pagi ada berarti waktu itu berarti cuaca, temperaturnya cocok untuk mereka mulai keluar. Terus yang kedua, karena kondisi sarangnya sendiri juga sudah mulai ready untuk melepaskan si laron keluar gitu. Jadi bukan karena waktu ya gitu, ya. Ya, sama-sama gitu. Balik lagi ke yang tadi Pak, jadi saya tertarik sebenarnya dengan risetnya Akmal itu, ke depan kita bisa lanjutkan, misalnya tadi yang oleoresin gitu ya, itu bisa sebagai pengawetan kayu juga kan, misalnya kita pakai misalnya nanti. Terus sebenarnya yang dari teknik pengawetan kayu dari dulu yang saya tahu juga biasanya impregnasi atau perendaman atau masih secara manual gitu. Mungkin kita bisa coba cari metode khusus ya, atau kita kembangkan metodenya, atau malah di formulasi dari si bahannya gitu Pak gitu. Kayak sekarang kan tren-tren orang lebih ke arah nanopartikel atau ukuran ekstraknya kita bikin lebih kecil untuk biar dia cepat masuk tanpa harus diimpregnasi gitu kan, nanti bisa kali ya Pak ya. Penawaran saya sih mungkin nanti risetnya bisa kita lanjut, kita bentuk formulasi khusus untuk dikembangkan sebagai pengawet kayu. Nano itu kan sudah ada tuh, udah tim kita kerjakan. Ketika kita mau mengawetkan kayu menggunakan teknologi nano, adakah kemungkinan misalnya nih yang krim ini yang awalnya sudah dinanokan untuk muka, kemudian kita aplikasikan ke kayu, ternyata itu bisa beracun buat rayap gitu. Maksudnya sekalian jalan gitu kan, kita membuat nano oleoresinnya kan sekali jalan, nanti tinggal dibagi, ini untuk ke kosmetik, ini untuk ke itu. Karena kalau secara yang udah saya uji, kalau ke ini marine borer dia hampir menyamai ini siflutrin gitu.
kalau ke rayap belum pernah sama sekali, ke jamur juga belum pernah. Oke. Nanti bisa kita buat bareng-bareng gitu. Sip. Ada lagi? Adik-adik? Pak Erwin? Atau sudah cukup? Oh, masih ada. Silakan. Jadi Pak, itu kan semua jenis laron sama aja. Yang tadi Bapak kasih lihat tadi tampil terus tuh dari ketiga jenis tadi itu dijelaskan apakah berasal dari laron yang sama gitu, berasal dari satu tempat yang sama nggak Pak? Laronnya itu dari 3 jenis tadi itu aja. 3 jenis maksudnya yang tadi Bapak jelaskan. Apa sih? Iya itu. Yang iya. mana? Yang 3 kasta itu Pak. Oh, kasta. Pak, di reproduktif itu sudah belum ada kasta, jadi mereka hanya ada jantan betina saja. Jadi nggak ada prajurit, pekerja. Mereka hanya kasta reproduktif. Gitu. Jadi bahkan kadang gini ya, beda spesies mereka swarmingnya sama. Jadi mungkin ada Coptothermes swarming, terus di sini ada macro swarming gitu. Kalau mereka beda genus itu biasanya mereka nggak akan kawin. Tapi pernah terjadi perkawinan silang antar spesies. Itu ada perkawinan antara Coptothermis curvignatus sama Coptothermis gestroi. Jadi mereka swarming bersamaan, laronnya ketemu, mereka kawin. Jadi membentuk hybrid ya. Hybrid. Itu riset yang dilakukan sama peneliti dari Universitas Florida. Mereka bikin sarang rayap di lab, terus mereka kawinkan antar spesies, itu bisa gitu. Jadi nggak hanya domba Bu yang bisa di hybrid gitu. Di rayap juga ada ternyata yang hybrid, tapi mereka tidak bertahan lama kalau nggak salah gitu. Jadi kalau antar spesies mereka masih bisa kawin gitu. Ya, di sini ada. Oh iya, mangga. Baik, izin bertanya ya, nama saya Ridho. Jadi barusan ini saya dapat cerita dari suatu kasus di suatu HTI di Kutim sana, yang kebetulan RND-nya kan teman saya. Dia cerita bahwa di Kutim, unit yang di Kutai Timur itu mengalami termite outbreak juga, ada outbreak rayap di sana, yang tanamannya itu monokultur eukaliptus. Dia itu punya unit lain yang di Riau, itu sama sekali tidak ada kasus outbreak rayap di sana. Jadi dugaan sementara kan mungkin ada faktor edavis yang mempengaruhi kan. Di Riau itu kan dekat dengan Gunung Kerinci yang mana tanahnya cenderung vulkanis, dengan di sini tidak ada tanah vulkanis. Ya, bisa ada penjelasan nggak mengenai faktor edavis itu tadi? Saya kurang tahu ya Pak ya. To the point ya jawabnya. Kalau yang faktor outbreak itu kan saya kurang tahu kenapa bisa outbreak di lapangan, kan harus dilihat dulu ya gitu. Jadi di sana itu semua kompartemen atau petaknya itu ada serangan rayap. Itu bahkan banyak tanaman yang mati akibat rayap itu tadi di Kutim itu. Sedangkan unit mereka yang di Riau sama sekali tidak ada. Boleh tahu itu rayapnya apa enggak? Wah, kalau itu saya enggak tahu kan. Soalnya kan rayap tanah harusnya ya. Iya, biasanya rayap tanah. Tapi kan kita harus tahu dulu kan, kalau di Riau juga rayap mungkin jenisnya berbeda gitu ya. Secara sih kurang paham ya, nggak bisa menjawab ya maksud saya. Saya pernah ke yang HTI yang di Riau, itu namanya, yang Sinarmas ya, Arara Abadi kalau nggak salah. Yang grupnya Sinarmas itu di sana pas kita lihat serangan serangga hama ya,
nggak cuman rayap, itu pasti akan berbeda dari satu tempat mereka dengan yang lain gitu. Jadi waktu itu mereka juga nanamnya eukaliptus. Mereka nanya ke kami, di Riau itu ada outbreak ulat bagong katanya. Tapi di Kalimantan site-nya mereka nggak terserang ulat bagong. Itu sampai sekarang kami juga belum bisa menjawab kenapa seperti itu. Outbreak-nya itu beda lokasi, beda, pada tanamannya sama ya, sama-sama klonnya sama, eukaliptusnya sama, klonnya sama, tapi beda lokasi, serangga hamanya berbeda gitu. Itu saya belum saya jawab, Mas. Ya, baik, berarti mungkin yang salah satu tahap yang penting untuk kita dapat mengendalikan itu identifikasi jenis rayapnya dulu ya. Betul. Wah. Dan kemudian jika misalnya ya untuk lahan yang seluas HTI itu yang bisa mencapai puluhan ribu hektar, itu pengendalian yang paling cocok itu gimana? Iya. Pertanyaannya sama seperti pertanyaan orang industri loh. Betul Bu, kalau industri nanya ke BRIN itu juga, Pak ini kalau HTI kami ratusan ribu hektar, ini pengendaliannya gimana ya? Saya juga nggak tahu jawabnya gimana ya. Karena selama ini ketika kami aplikasi ya luasannya kecil, dan yang kami tahu juga biasanya cuman pakai apakah dia di spraying atau kita baiting itu aja. Tapi kawasan kecil, tapi kalau luas itu pasti cost-nya jauh lebih tinggi kan. Jadi saya nggak tahu ya jawabnya gimana kalau yang itu. Soalnya kalau pakai drone sprayer juga dia nggak akan berpengaruh karena kan dia di bawah gitu kan serangannya gitu. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Oslivin ya. Yang saya tanyakan di sini ini mengenai biopestisida ya, ini menarik ya. Kami di lab perlindungan hutan itu sudah banyak mencoba beragam jenis tumbuhan yang memang kami dapat dari berbagai macam riset ya, jurnal dan segala macam. Namun dalam aplikasinya itu hampir mungkin kami menganggap itu kurang efektif ya untuk penanganan khususnya di serangga ya, di serangga. Namun di sini ada beberapa list yang sudah pernah kami coba dan kami masih menganggap itu kurang efektif. Bahkan kami sudah mencoba juga beberapa pestisida nabati yang dijual ya, itu sama juga hasilnya tidak efektif gitu loh. Nah ini dari hasil yang mungkin yang dipaparkan ini, memang apakah ini pengujian kalau yang memang pernah dilakukan, apakah itu murni dalam satu jenis tanaman atau memang ada perbandingan dengan tanaman yang lain sehingga mungkin hasilnya bisa lebih efektif seperti itu. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Makasih Mas. Saya jadi kayak di sidang ya Pak. Akmalnya senyum-senyum nih. Gantian kata Akmal. Jadi kalau list ini alhamdulillah kita kerjakan sendiri di lab, tapi pengujiannya baru sebatas laboratorium test gitu. Kalau ketika diaplikasikan ke lapangan ya pasti dia kurang efektif. Kalau saya bilang tidak, jadi nanti confidence-nya turun. Jadi ini tingkat toksisitas yang kita lakukan itu baru secara laboratorium, dan semua PESNAP yang kita pakai itu baru single. Jadi kita tidak mencampur. Jadi misalnya Bintaro kita ekstrak, kemudian ekstrak kasar yang kita dapat kita uji coba secara lab gitu. Baru sampai di situ. Ini hanya sebatas screening. Dan efektivitasnya emang bagus secara laboratorium. Diuji di rayap langsung. Di rayap langsung. Itu konsentrasinya agak naik. Misalnya kan kalau kita melakukan pengujian di lab itu kan mungkin kita ada perbandingan kayak menggunakan jurnal dan segala macam sebagai untuk mengatakan misalnya jurnal mengatakan dia akan menggunakan dosis 2%. Betul. Nah, seandainya kalau ini apakah memang
dosisnya lebih tinggi dari yang di jurnal atau memang di bawah dari yang di jurnal? Di bawah dari yang jurnal. Di bawah Rata-rata dari kita yang di jurnal. kita biasanya pakainya di bawah, tidak melebihi 10% maksimal biasanya begitu. Itu untuk metodenya pengujiannya di untuk ekstrak tumbuhannya memang secara treatment khusus gitu atau memang hanya perendaman biasa baru di tidak memulai proses kayak kimia gitu ya? Oh, Atau direndam dijadikan biasa. Jadi perendaman kita biasa? pakai metode kalau pakai perendaman biasa dimaserasi ya istilahnya ya. Direndam selama 24 jam pakai pelarut, tapi pelarutnya biasanya kita pakai yang macam-macam. Kita bedakan misalnya ada yang metanol, heksan, tergantung polaritas. Kemudian kita evaporasi, kita dapat ekstrak kasarnya. Nah, itu yang kita buat konsentrasi. Gitu. Kalau untuk dari segi pelarutnya itu gunakan apa, Pak? Ini kalau kami kan biasanya ya memang kita ngikut juga kayak di jurnal di sini ada yang menggunakan pelarut air, ada yang menggunakan pelarut memang alkohol. Ini kalau di sini pelarut dari jenis tanaman-tanaman yang dipakai ini pelarut kita pakai pelarut organik yang kita bedakan jadi dua, yang polar sama non polar. Jadi tingkat kepolarannya kita bedakan. Jadi mulai ada yang kita pakai metanol, kita pakai N-heksan, kita pakai etil astat, terus sama ada 4 jenis. Itu dibedakan berdasarkan tingkat kepolaran gitu. Itu dari yang pelarut yang digunakan itu kontrolnya memang benar-benar itu, Pak. Artinya kan kita melihat juga maksudnya dari hasil pengujian memang kontrolnya memang dapat di situ atau kontrol memang pas disemprotkan ada kontrol gitu kan, Pak, dalam setiap pengujian. Betul. Artinya kontrolnya itu memang tidak mati pada saat kita, soalnya ada juga jurnal mengatakan bahwa kita menggunakan kayak etanol dan segala macam itu bisa membunuh rakyat, bahkan bukan berasal dari situ gitu. Oke, bisa slide selanjutnya, Akmal. Jadi kalau di metode aplikasi di labnya yang kita semprot bukan rayapnya. Jadi karena target kami kan racun perut ya. Jadi kita pakai kalau bisa kelihatan kita pakai paper dish kecil. Jadi paper dishnya itu yang kita treatment. Terus kita umpankan ke rayap, nanti rayapnya makan gitu. Nah, termasuk yang kontrolnya juga paper dishnya kita kasih alkohol. Terus kita uapkan semuanya, kita umpankan ke rayap gitu. Dan rata-rata ini kontrolnya kematiannya di bawah. Kematiannya itu kalau kontrol itu tidak boleh lebih dari 20%. Gitu. Oh, tapi berarti ada di kontrol itu sempat ada pasti akan terjadi kematian. Ada. Tapi kita akan karena kan kalau kontrolnya sudah melebihi 15% biasanya kita ngulang. Benar, Akmal? Waktu di Bogor kemarin Akmal juga gitu, pas lihat kontrolnya lebih banyak yang mati, ulang lagi gitu, berarti salah gitu. Kalau seandainya menurut pandangan Bapak, kalau seandainya terjadi seperti itu, yang salah di mananya, Pak? Bisa jadi rayapnya yang kurang sehat atau kita perlakuannya yang kurang pas gitu. Kalau dari segi rayapnya itu kalau untuk sebelum diuji diapain? Ada treatment khusus, misalnya aklimatisasi dulu ya. Apakah dari alam langsung dibawa ke atau memang kita nguji di lapangan secara langsung, misalnya sarangnya dibongkar dan segala macam baru dilakukan? Oh enggak, jadi kita dari lapangan kita bawa ke lab dulu, terus diaklimatisasi dulu di lab, dibiarkan paling lama sih seminggu, tapi kalau bisa jangan terlalu lama, 3 hari di lab baru kita pakai untuk pengujian gitu. Kalau misalnya tadi sama Pak Erwin saya udah cerita, kalau misalnya di sini, maaf kalau menggunakan rayap apa ya? Untuk pengujian rayapnya belum, karena kita biasanya menggunakan serangga-serangga hama seperti belalang dan lain-lain. Nah kalau rayap biasanya, kalau misalnya mau fokusnya rayap Coptotermes misalnya gitu ya, itu kita bisa bikin trap sendiri di sini. Kita bikin trap di luar, kita cari dulu, terus kita bikin trap. Masukin kayu di situ, jadi setiap mau nguji tinggal ngambil sedikit bawa ke lab gitu, itu lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya dibongkar sarangnya sayang, nanti untuk kedepannya malah nggak bisa dipakai lagi kan, soalnya sarangnya sudah dirusak gitu. Jadi misalnya di sini ada pohon gitu ya,
di sekelilingnya kita pasang tuh kotak donat, tahu nggak Bu, yang Simpo itu, yang donat Simpo yang agak ukurannya agak gede putih, bawahnya bolongin, kita gali, masukin, terus masukin kayu dalam tutup, timbun lagi, itu sebagai trap. Jadi nanti kan rayapnya datang ke situ, ketika kita perlu ambil aja dikit, balik lagi, masukin lagi kayunya gitu. Jadi kita nggak perlu bikin sarang kayak di Kyoto itu Pak. itu perlu duit 50 juta lebih itu bikin. Nah ini gampang, cuma 20.000 beli donat Simpo, kita bikin trap udah gitu. Gitu. Jadi sarangnya kita nggak apa-apain gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Konsultasi. Soalnya saya kalau saya kan juga bukan hanya di rayap ya, jadi sekarang pengembangan biopestisidanya juga di agriculture. Kemarin saya coba kembangkan yang jamur entomopatogen, Bioveria, itu kita kendalikan yang tadi balik lagi yang serangan hama di HTI, itu kita pakai jamur entomopatogen Mbak, itu pakai sprayer, pakai drone sprayer itu alhamdulillah berhasil, karena dia bukan rayap. Karena dia serangga terbang, jadi kita pakai drone sprayer, kita semprot dari atas. Terus yang kedua, saya riset pengembangan biokontrol pakai ekstrak tanaman untuk pengendalian serangga hama di kebun cabai. Nah itu yang nggak berhasil. saya sekarang lagi panen. Akmal kemarin saya bawa Pak waktu pas di Bogor untuk survei lapangan waktu itu. Terus pas di sana sekarang harusnya itu sudah panen, tapi karena saya tidak berhasil itu gagal panen. Dari 5 kilo yang saya dapat cuma 200 gram, selebihnya itu busuk gitu, jadi agak sedih. Nggak berhasil. Jadi tantangan dari pengembangan biopestisida, terutama dari ekstrak tanaman, itu adalah aplikasi lapangan gitu. Itu pasti susah gitu. Gitu. Ada lagi? Cukup. Baik, terima kasih.